Ustadz, ini bahasa Jawa ya, saya bahasa Indonesia kan. Apa ada dalil kunut mengangkat tangan? Ya ini lain ya, jadi bukan seperti tadi, ini soal ibadah. Apa ada dalil dalam kunut itu mengangkat tangan? Memang diperselisihkan, para ulama berbeda pendapat, tapi konklusinya begini: kalau kunut mengangkat tangan memang tidak ada bunyinya, tidak ada hadisnya, tapi bahwa berdoa mengangkat tangan itu hadisnya bukan ada, banyak, ada sekitar 30 hadis sahih. Berdoa mengangkat tangan itu hadisnya banyak, sekitar 30. Ibnu Munzir mengarang kitab khusus tentang hukum mengangkat tangan, itu menampilkan banyak sekali hadis. Nah, kunut itu kan berdoa, ya sudah. Jadi kunut itu berdoa, maka panjenengan boleh mengikuti yang mengangkat tangan atau yang tidak mengangkat tangan, sama-sama benar, tidak usah dipertengkarkan. Bahwa berdoa itu ada hadis mengangkat tangan, tapi ada yang memahami tidak mengangkat tangan. Sebab memang ada satu hadis bahwa Nabi SAW tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali istisqa. Tapi itu oleh para ulama dimaknai mengangkat tangan seperti ini waktu istisqa saja. Jadi yang dimaksud tidak mengangkat tangan, cara dijelaskan itu tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi kecuali waktu istisqa. Ini tapi tangan dual ya, bukan tangan satu, karena saya memegang satunya, memegang mic, jangan lalu diterok nih, oh ndonga Pak ngono nih, jangan. Saya pakai mic, memegang mic, tidak mungkin kan saya mengangkat dua. Jadi Nabi SAW kalau doa istisqa itu begini. Nah, itu ada hadis Sahih Bukhari bahwa menyatakan Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali doa istisqa. Nah, itu sebagian orang mengatakan bahwa atau memahami bahwa tidak mengangkat tangan Nabi kalau berdoa. Nah, bagaimana nasib 30 hadis tentang mengangkat tangan itu? Ini salah satu doa ini. Kemudian yang lain-lain 30 hadis sahih. Maksud lalu kita abaikan hanya karena satu ini. Para ulama berpendapat, mayoritas yang saya baca adalah, oh kalau gitu yang dimaksud tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi kecuali istisqa. Kalau tidak istisqa, angkat tangannya biasa. Ini doa apa saja kecuali istisqa begini, dan kecuali juga doa di multazam. Kalau di multazam malah begini, perut dipepet nih Ka'bah, kemudian ini mepet, jadi mepet semuanya gitu. Jadi tangan ini demek Ka'bah, apa menyentuh Ka'bah, ya, itu doa di multazam. Kalau doa khutbah begini, Nabi SAW kalau berkhutbah doanya begini. Ini banyak yang melakukan, tapi ada kelompok yang mengatakan, oh nek ngono kuwi Muhammadiyah. Oh, ini ya salah pancen. Mohon maaf ya, Nabi memberi tuntunan tidak untuk NU, tidak untuk Muhammadiyah, untuk umat Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang berdoa begini lalu ojo ditengeri, oh wit Muhammadiyah, nek NU ngene kok. Enggak. Gini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak itu gini loh. Doa gini loh enggak ada. Ya. Jadi saya mohon pengertian panjenengan, lapang dadalah, dingin kepalalah dalam menghadapi perbedaan. Pun. Jadi kunut, karena kunut itu doa, maka ada dalil mengangkat tangan. Tapi kalau ada yang tidak mengangkat tangan, ya sudah. Itu adalah menggunakan dalil yang tadi. Nanti ditanyakan, ini tidak ditanyakan tapi saya sambung. Bagaimana apa kalau angkat tangan itu diusapkan muka atau tidak? Gitu kan? Biasanya terusnya gitu. Kalau doa silakan diusapkan muka atau tidak, terserah panjenengan, asal muka sendiri. Jangan diusapkan muka temannya di sebelah kiri atau kanannya, itu nanti tukaran. Jadi ada hadis sahih, sudah saya baca itu, bahwa Nabi SAW berdoa tidak menyatakan bahwa Allah SWT maha loman, maha dermawan, maha mulia,
akan mengabulkan ya, akan mengabulkan doa hambanya sebelum mengusap muka. Ini yang dijadikan para ulama bahwa berdoa itu diakhiri dengan mengusap muka. Tapi kalau tidak mengusap juga tidak apa-apa. Sekali lagi, ini ada dalilnya, tapi dalil itu bisa difahami berbeda. Jadi karena doa, kalau penjenengan angkat tangan sesuai doa, sesuai hadis Nabi SAW, kalau angkat tangan ya diakhiri dengan mengusap muka. Kalau tidak angkat tangan ya tidak mengusap muka. Gitu aja. Sekali lagi, asal mukanya sendiri. Jadi kalau kunut punya angkat tangan ya baiknya ngusap muka. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, oh enggak, ngusap muka itu kalau di luar sholat. Ini dalam sholat ya gerakannya harus terbatas. Boleh. Sekali lagi, dalam fikih itu beda pendapat itu biasa. Tidak perlu bengkerengan, tidak perlu tengkar. Semuanya mesti ada gurunya. Guru mesti ada gurunya lagi, gurunya lagi, dan semuanya pasti berbasis dalil atau pemahaman terhadap dalil. Wes gitu nggih. Cobalah penyanyi bayangkan ulama 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu alim semuanya, super alim. Sudah nggak ada duanya sampai sekarang ini yang melebihi 4 ulama ini. Pengikutnya jutaan, bahkan ratusan juta. Qur'ane podo hafal Qur'an kabeh, hadisnya podo, pendapatnya udah jadi 4. Jadi adanya 4 mazhab itu sebagai suatu gambaran pelajaran bagi kita bahwa beda pendapat itu biasa. Bahkan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Jadi ini murid guru. Lah yang berbeda itu Imam Abu Hanifah memang paling senior. Itu berbeda sampai perbedaannya terbentuk mazhab sendiri-sendiri. Apa dia kan tidak sampai terbentuk mazhab. Paling sholat tarawih 8 karo 20 ngono tok ae. Gak sampai terbentuk mazhab. Ngono kok kadang-kadang tukaran. Ya berarti memang podo gak ngajine. Nek podo ngajine insyaallah tidak akan ada masalah kok.